Ada video semudah ini. Foto satu-satu lah kita. Kau Oke, mau foto kan? aku duluan. Ya, cepat. Teman cuma aku. Udah kurus, udah tinggi. Udah banyak kali permintaanmu aku lagi. Sabar lah. Nanti aku. Nanti 1, 2, 3. Lagi. Apanya yang sebelah ini kok ribut? Maksud aku Kak selama ini. Ngapain orang itu? Nggak tahu. Ternyata melalui Kayak seru kali kan, ayo kita tengok-tengok. bisa lebih mudah memahaminya. Oh, jangan kak. Kalian ngapain sih dari tadi? Aku tuh apa sih? Video ini. Video ini. Video ini. Kamu udah tahu? Udah. Video apa ini? Video apa ini? Ini loh video yang anak prodi matematika yang dari Universitas AKBP Nomensen. Pematang Aku belum tahu. Aku tonton dulu. Boleh. Tonton. Kami dari Universitas AKBP Nomensen Pematang Siantar, Prodi Pendidikan Matematika. Oh iya, sebelum kita lanjut ke video ini, kami mau menjelaskan dulu apa yang mau kami bahas. Di sini kami, teman-teman dari Pendidikan Matematika, ingin membahas seputar tentang sejarah dan filsafat matematika. Izinkan kami perkenalkan diri kami ya. Nama saya Rahel Gracio Tarigan. Nama saya Mario Octavia Manurung. Nama saya Jelita Elvina Putri Lase. Saya Sulastri Kristianida Tubara. Saya Vina Cinta Turnip. Oke, langsung saja ya, kita mulai videonya. Hai teman-teman, di sini kami akan membahas sejarah dan filsafat matematika. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu tidak apa pengertian filsafat matematika? Jika teman-teman belum tahu, di sini kami akan menjelaskan apa itu pengertian filsafat matematika. Apa itu filsafat? Filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philos, yang berarti cinta, dan sophia, yang berarti kebijaksanaan atau pengetahuan. Secara umum, filsafat adalah ilmu yang mempelajari hakikat segala sesuatu secara mendalam, kritis, logis, sistematis, dan rasional untuk menemukan pengetahuan yang benar. Lalu, apa itu filsafat matematika? Filsafat matematika adalah cabang filsafat yang mengkaji dasar, asumsi, metode, dan implikasi kebenaran matematika. Nah, terdapat 3 aliran besar yang sering diperdebatkan untuk memahami matematika secara filosofis: logisisme, intuisionisme, dan formalisme. Yang pertama yaitu logisisme, yaitu berpendapat bahwa matematika pada dasarnya merupakan bagian dari logika. Semua konsep, aturan, dan teorema matematika dapat diturunkan dari prinsip-prinsip logika yang murni. Dengan demikian, penalaran matematika bergantung pada penalaran logis, bukan pada pengalaman atau intuisi. Nah, contohnya, jika sebuah persegi adalah persegi panjang atau ABCD adalah persegi, maka secara logis dapat disimpulkan bahwa ABCD itu adalah persegi panjang. Yang kedua adalah formalisme. Formalisme memandang bahwa matematika adalah sistem simbol atau aturan formal. Matematika tidak bergantung pada makna objeknya, tetapi pada konsistensi aturan dalam memanipulasi simbol-simbol tersebut. Contohnya itu, misalnya, sederhanakan 3x tambah 4 menggunakan aturan distributif. Nah, 3x tambah 4 dengan menggunakan aturan distributif itu kita kalikan ke dalam menjadi 3x ditambah 3 dikali 4 yaitu 12 menjadi 3x tambah 12. Nah, perhitungan dilakukan hanya dengan mengikuti aturan aljabar. Nah, yang ketiga yaitu intuisionisme, yaitu berpendapat bahwa matematika itu merupakan hasil konstruksi mental manusia. Suatu objek atau pernyataan matematika hanya dianggap jika dibangun atau dibuktikan secara konstruktif oleh pihak manusia. Nah, contohnya itu, guru meminta siswa membentuk persegi menggunakan 16 batang korek api. Nah, siswa menyusun batang korek api hingga membentuk persegi dengan menggunakan 16 batang korek api tadi. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa konsep persegi dipahami melalui konstruksi nyata, bukan hanya intuisi. Nah, di sini kita akan membahas soal-soal. Soal yang pertama itu adalah pada rumus Euclides 2 pangkat n dikurang 1 adalah bilang prima. Buktikan bahwa n juga prima. Nah, di sini kita diminta untuk membuktikan bahwa n itu juga adalah bilang prima. Bilang prima itu kan 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kita misalkan nilai n-nya itu adalah 2. Kita masukkan ke rumus 2 pangkat n dikurang 1. Maka n-nya adalah 2, maka menjadi 2 pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, lalu kita misalkan lagi jika
N-nya itu adalah 3, kita masukkan ke rumus menjadi 2 pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 8 dikurang 1 sama dengan 7. Nah, kita misalkan jika N-nya itu adalah 5, maka kita masukkan ke rumus menjadi 2 pangkat 5 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 5 adalah 32 dikurang 1, hasilnya menjadi 31. Nah, lalu kita misalkan lagi ke bilangan prima 7, kita masukkan ke rumus 2 pangkat 7 dikurang 1 sama dengan 2 pangkat 7 itu adalah 128 dikurang 1, maka hasilnya 127. Nah, maka terbukti jika N itu adalah bilangan prima. Nah, kita masuk pada soal nomor 2, yaitu buktikanlah bahwa pasangan bilangan 1184 dan 1210 adalah bilangan bersahabat. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu bilangan bersahabat. Bilangan bersahabat atau amicable numbers adalah dua bilangan bulat positif berbeda di mana jumlah pembagi sejati atau faktor murni selain bilangan itu sendiri dari bilangan pertama sama dengan bilangan kedua, begitupun dengan sebaliknya. Pertama kita harus mencari dulu faktor dari 1184. Nah, 1184 itu bisa dibagi berapa saja? Yaitu bisa dibagi dengan 1, 2, 4, 8, 16, 32, 37, 74, 148, 296, 592, dan 1184. Nah, tadi kan dikatakan bahwa faktor sejatinya itu adalah faktor murni selain bilangan itu sendiri. Jadi kita jumlahkan faktor sejatinya selain dengan bilangan itu sendiri, yaitu 1184. Nah, kita jumlahkan yaitu 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 tambah 16 tambah 32 tambah 37 tambah 74 ditambah 148 ditambah 296 ditambah 592, yaitu menghasilkan 1210. Kemudian kita cari lagi faktor dari bilangan kedua, yaitu 1210. Yaitu ada 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110, 121, 242, 605, dan 1210. Kita jumlahkan faktor sejatinya atau selain dari bilangan itu sendiri, yaitu 1 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 10 ditambah 11 ditambah 22 ditambah 55 ditambah 110 ditambah 121 ditambah 242 ditambah 605, yaitu menghasilkan 1184. Nah, di sini terbukti bahwa hasil jumlah dari pembagi sejati atau faktor murni selain bilangan itu sendiri dari bilangan yang pertama dengan bilangan kedua itu sama. Begitupun dengan sebaliknya. Jadi bilangan 1184 dan 1210 itu adalah bilangan bersahabat. Nah, kita masuk untuk soal yang ketiga. Di sini kita diminta tunjukkanlah secara geometri kesamaan A kurang B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat dikurang 2AB tambah B kuadrat. Nah, coba kita perhatikan pada gambar yang di layar, yang dimana di sana ada 4 buah bangun datar, yang dimana ada 2 buah persegi dan persegi panjang. Nah, pada persegi yang pertama yaitu kiri bawah, di sana memiliki sisi A kurang B, sehingga untuk rumus persegi yang pertama kita masukkan saja sisinya A kurang B, sehingga A kurang B dikali A kurang B itu sama dengan A kurang B dikuadratkan. Dan untuk persegi panjang yang kedua, kanan bawah, yang dimana yang di sini kan diketahui yang dimana sisi panjangnya itu A kurang B, dan untuk sisi lebarnya itu B, sehingga kita masukkan rumus persegi panjang kali lebar, yaitu A kurang B dikali B, atau sama dengan B kali A kurang B, sehingga sama dengan AB dikurang B kuadrat. Dan untuk persegi panjang yang ketiga, yaitu di kiri atas, yang dimana sisi panjangnya itu A kurang B dan sisi lebarnya itu B, sama dengan A kurang B dikali B sama dengan AB dikurang B kuadrat. Untuk persegi yang keempat, kanan atas, yang dimana untuk sisi perseginya, sisinya itu yaitu B, sehingga rumus dari persegi yaitu sisi kali sisi, kita masukkan saja sisinya B, sehingga B kali B sama dengan B kuadrat. Nah, sehingga untuk luas persegi besar, kita jumlahkan saja bangun pertama, kedua, ketiga, dan keempat, sehingga A kuadrat sama dengan A kurang B dikuadratkan tambah B kali A kurang B tambah B kali A kurang B tambah B kuadrat. Sama dengan A kurang B dikuadratkan tambah. Nah, di sini kan ada 2 buah suku sejenis, kita jumlahkan saja tambah 2 kali B kali A kurang B tambah B kuadrat. Nah, kita pindah luaskan A kurang B dikuadratkan ke ruas kiri, sehingga A kurang B dikuadratkan sama dengan A kuadrat dikurang 2 kali B kali A kurang B tambah B kuadrat.
sama dengan A kurang B dikuadratkan sama dengan A kuadrat dikurang 2 kali AB tambah 2B kuadrat tambah B kuadrat. Sama dengan A kuadrat dikurang 2AB tambah 2B kuadrat tambah B kuadrat. Sehingga A kurang B dikuadratkan itu sama dengan A kuadrat dikurang 2 kali AB tambah B kuadrat. Sekian penjelasan dari soal yang ketiga. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas soal nomor 4. Yaitu pada soal dikatakan, kita diminta untuk membuktikan bahwa jika P adalah bilangan prima, maka akar P itu adalah bilangan irasional. Metode yang kita gunakan adalah pembuktian kontradiksi, yaitu kita menganggap kebalikan dari pernyataan yang ingin kita buktikan. Nah, jadi kita misalkan dulu teman-teman, akar P itu adalah bilangan rasional. Maka dapat kita tulis sebagai akar P sama dengan A per B. Di mana dengan A dan B itu adalah bilangan bulat, serta FPB atau faktor persekutuan terbesar dari A, B sama dengan 1. Artinya, pecahan tersebut sudah dalam bentuk paling sederhana. Nah, selanjutnya, kedua ruas kita kuadratkan. Kedua ruas ini kita kuadratkan. Sehingga kita peroleh P-nya sama dengan A kuadrat per B kuadrat. Atau dapat kita tulis A kuadrat sama dengan PB kuadrat. Nah, persamaan ini itu menunjukkan bahwa A kuadrat itu habis dibagi oleh si P. Karena P itu adalah bilangan prima. Dan jika P itu membagi si A kuadrat, maka P juga harus membagi si A. Nah, karena P itu membagi A, maka kita dapat menuliskan A-nya itu sama dengan PK. Di mana PK ini adalah persamaan karakteristik. Nah, dengan K itu adalah suatu bilangan bulat. Kemudian, nilai tersebut kita substitusikan. Kembali ke persamaan sebelumnya, yaitu ini. Ini adalah persamaan 1. Di mana PK kuadrat sama dengan P dikali B kuadrat. Sehingga kita peroleh P kuadrat dikali K kuadrat itu sama dengan P dikali B kuadrat. Nah, lalu kedua ruas ini kita bagi dengan si P. Sehingga menjadi PK kuadrat sama dengan B kuadrat. Ini adalah persamaan keduanya. Nah, jadi dari persamaan ini terlihat bahwa B kuadrat itu juga harus dibagi oleh si P. Dengan alasan yang sama, yaitu karena P itu adalah bilangan prima. Maka P itu juga harus membagi si B. Nah, maka di sini muncullah kontradiksi. Muncul kontradiksi karena sebelumnya kita sudah mengasumsikan bahwa A dan B tidak memiliki faktor persekutuan selain 1. Tadi kan sudah dikatakan bahwa faktor persekutuan dari A, B itu sama dengan 1. Nah, namun ternyata keduanya itu sama-sama habis dibagi si P. Maka kontradiksi ini menunjukkan bahwa asumsi awal kita itu salah. Jadi asumsi kita yang pertama tadi, yang di awal tadi itu salah. Nah, jadi akar P itu tidak mungkin bilangan irasional. Maka, ulang-ulang. Jadi, akar P itu tidak mungkin bilangan rasional. Maka itu, jika P adalah bilangan prima, maka akar P itu adalah bilangan irasional. Sekian dari saya. Oke, di sini kita mau membuktikan suatu pernyataan yang dimana jika P bilangan prima, maka P pangkat N adalah bilangan tak sempurna. Jadi, kita misalkan P itu adalah bilangan prima, yang dimana N lebih besar sama dengan 1. Jadi, jika P pangkat N, pembaginya itu ialah 1, P pangkat 2, P pangkat 3, P pangkat 4, sampai P pangkat N. Ternyata, dalam bentuk yang telah kita temukan ini, kita melihat bahwasannya ini adalah deret geometri. Maka kita menyatakan bahwasannya rumusnya adalah sigma P pangkat N sama dengan P pangkat N tambah 1 dikurang 1 per P dikurang 1. Nah, jadi teman-teman, sekarang kita mau masuk ke bilangan sejati. Apa sih itu bilangan pembagi sejati? Jadi, jumlah pembagi sejati dikatakan apabila suatu bilangan sama dengan 2 kali bilangan tersebut dari sini ya. Nanti kan saya dikatakan. Oke, sekarang kita masuk ke jumlah pembagi sejati. Jumlah pembagi sejati bisa dikatakan apabila jumlah pembagi positifnya sama dengan 2 kali bilangan tersebut. Yang dimana sigma P pangkat N kurang P pangkat N sama dengan P pangkat N. Lalu sigma P pangkat N sama dengan 2P pangkat N. Kita substitusikan ke rumus yang kita temukan tadi, yaitu deret geometri yang di sini.
yaitu sigma P pangkat N sama dengan P pangkat N tambah 1 kurang 1 per P kurang 1. Kita substitusikannya, ini sama dengan P pangkat N tambah 1 kurang 1 per P kurang 1 yang dimana dikatakan bahwasanya sama dengan 2P pangkat N. Kita mau membuktikan ini nih, sesuai dengan pernyataan pada soal tadi. Kita buktikan apakah memang benar bilangan prima itu sama dengan 2P pangkat N. Coba, ini kita kalikan sama-sama kedua ruas dengan P kurang 1. Hasilnya menjadi P pangkat N tambah 1 kurang 1 sama dengan 2P pangkat N dikali P kurang 1. Lalu kita sederhanakan di ruas kanan menjadi P pangkat N tambah 1 dikurang 2P pangkat N tambah 1. Yang dimana setelah kita sederhanakan menjadi P pangkat N sama dengan substitusi ke rumus sigma P pangkat N, yang dimana kita tahu tadi dari geometrinya rumusnya ialah P pangkat N tambah 1 kurang 1 per P kurang 1 sama dengan 2P pangkat N. Oke, kita kalikan kedua ruasnya dengan P kurang 1 menjadi P pangkat N tambah 1 kurang 1 sama dengan 2P pangkat N dikali P kurang 1. Lalu kita sederhanakan menjadi P pangkat N dikali P kurang 2 tambah 1. Menghasilkan P pangkat N dikali P kurang 2 sama dengan minus 1. Setelah kita pindah ruaskan, ternyata pernyataan ini bertentangan dengan pernyataan pada soal yang dikatakan bahwasanya bilangan prima itu adalah bilangan tak sempurna. Yang kita tahu bahwasanya bilangan prima kan itu yang terkecil adalah 2, sedangkan P itu lebih besar sama dengan 2, sehingga harusnya P pangkat N dikali P pangkat 2 itu lebih besar sama dengan 0. Tidak mungkin sama dengan minus 1 ini. Berarti pernyataan pada soal yang mengatakan bahwa jika P adalah bilangan prima maka P pangkat N adalah bilangan tak sempurna itu adalah tidak benar. Jadi ini adalah pembuktian dari pertentangan pernyataan dari soal. Terima kasih. Oh, ternyata matematika semenarik itu ya, weh. Iya loh. Baru tahu aku, rupanya seru kali. Belum tahu. Belum. Pun, aku udah tahu loh video ini, maka aku udah daftar ke Universitas AKBP namanya sampai Batang Siantar. Oh, kamu udah daftar? Udah, kok belum ya? Belum, di sekolah aja Aku udah daftar juga udah daftar. Belum. Astaga, cantik banget. Beritanya. Iya ya, nanti aku daftar lah, aku aja ke satu kampung Iya, ya. Kami sudah mendaftarkan diri kami ke Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar, Prodi Pendidikan Matematika. Sekarang giliran kalian.